Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Siti Soleha dengan NIM 859173154 dari UPBJJ Mataram. Nah, kali ini kita sudah memasuki materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Pada materi ini terbagi menjadi dua pembahasan, yaitu tentang ekosistem dan tentang pencemaran lingkungan. Ekosistem merupakan suatu kesatuan fungsional antara makhluk hidup dan lingkungannya yang saling berinteraksi, saling mempengaruhi, serta saling membentuk hubungan timbal balik. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Namun pada praktikum kali ini kita akan fokus pada ekosistem darat. Ekosistem darat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Ekosistem darat alami merupakan ekosistem yang terbentuk dari evolusi tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk keperluan tertentu. Ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri dari bahan organik dan anorganik serta kondisi iklim yang terdapat pada ekosistem tersebut. Adapun contoh dari ekosistem darat alami yaitu ada hutan, sungai, pantai, serta danau, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Sedangkan contoh ekosistem darat buatan yaitu ada kolam, akuarium, ladang, serta sawah, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan dalam melakukan praktikum ini adalah yang pertama ada seperangkat alat tulis, kemudian ada aplikasi barometer dan aplikasi suhu. Baik teman-teman, kita langsung saja ke video praktikumnya. Yang pertama kita akan mengamati ekosistem alami yaitu hutan. Kondisi abiotik pada hutan ini yaitu cahayanya cukup cerah, suhunya mencapai 32 derajat, kemudian jenis tanahnya lempung dan subur, anginnya yang cukup kencang dan sejuk, barometer mencapai 1007,7 HPA, serta air yang sangat banyak dan mudah ditemukan. Selanjutnya, kita akan mengamati komponen biotiknya, yaitu yang berisikan hewan dan tanaman yang kita temui di dalam hutan ini. Adapun beberapa tanaman yang kita temui pada hutan ini, yaitu yang pertama yaitu ada daun waru, kemudian ada pohon pisang, ada pohon mangga, pohon salawaku, dan daun pandan. Dan masih banyak lagi tanaman-tanaman lainnya yang saya temukan di hutan. Semua tanaman ini saling berinteraksi untuk proses pertumbuhannya, yaitu tanaman membutuhkan air yang banyak, cahaya yang bagus, suhu yang bagus, serta jenis tanah yang subur untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian untuk hewannya yaitu ada ulat, kupu-kupu, dan monyet, dan masih banyak lagi hewan yang ada di dalam hutan ini. Hewan juga sama dengan tanaman, yaitu saling berinteraksi dengan komponen-komponen abiotik untuk tumbuh dan kembangnya, seperti membutuhkan air yang banyak, jenis tanah yang subur, dan suhu serta cahaya yang bagus. Hewan juga berinteraksi dengan komponen biotik, di mana hewan membutuhkan makanan sebagai nutrisi atau tenaga. Pada siklus ini, hewan sebagai konsumen dan tanaman sebagai produsen. Selain ada produsen dan konsumen, ada juga istilah dekomposer atau pengurai. Dekomposer merupakan makhluk hidup yang mendapat energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Ada banyak sekali makhluk hidup yang termasuk ke dalam golongan dekomposer, salah satunya yaitu bakteri. Namun, dekomposer yang saya temukan yaitu ada jamur, ada cacing tanah, dan kaki seribu. Selanjutnya yang kedua kita akan mengamati ekosistem buatan yaitu sawah. Adapun komponen abiotik yang terdapat pada sawah tersebut yaitu cahayanya yang cukup terang, suhunya yang mencapai 31 derajat, jenis tanahnya tanah endapan, air yang banyak, serta angin yang cukup kencang dan sejuk. Kemudian komponen biotik yang terdapat pada sawah tersebut yaitu untuk tanaman ada tanaman padi, ada bayam, ada pohon turi, ada pohon pepaya, dan ada pohon kelapa. Untuk hewannya yaitu ada serangga dan lalat, dan masih banyak lagi hewan-hewan lainnya yang ada di sawah. Kemudian untuk dekomposernya ada cacing dan jamur.
Setelah melakukan pengamatan ini, kita jadi tahu bahwa alam memiliki hubungan timbal balik antar komponen-komponennya yang membentuk sebuah ekosistem. Hubungan timbal balik tersebut sangat menguntungkan bagi makhluk hidup, terutama manusia. Baik, sekian dulu pengamatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.